Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita, kajian harian. Hari ini kita akan membahas sebuah judul bab menjenguk orang sakit dan adab-adabnya. Keuntungan menjenguk orang sakit. Perhatikan ya. Keuntungan membesuk ya, kalau bahasa kita membesuk ya. Membesuk atau menjenguk orang sakit. Dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini hadis Abu Daud. Orang yang menjenguk, membesuk saudaranya yang sakit, maka kata Nabi, ia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Berarti untung ya, besar fadilahnya, manfaatnya kalau kita membesuk saudara kita yang sakit, saudara yang memang ada kaitan dengan darah, kerabat, nasab maupun saudara seiman seagama. Perlu kita membesuk atau menjenguk, mendengar saudara kita, kawan kita sakit, cepat-cepatlah untuk menjenguk ke sana, apa di rumahnya atau di rumah sakit. Ini manfaat yang pertama, Allah akan jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Baik saudara muslim yang kita kenal, yang akrab maupun yang tidak begitu akrab. Bahkan boleh dianjurkan juga kalau mendengar saudara muslim sakit, walaupun kita tidak kenal, juga bagus ya, bagus untuk menjenguk mereka, beliau-beliau itu ya. Nah, ini peluang ini ya, peluang satu orang kita lihat ya, ini fadilahnya. Ini banyak saudara kita di rumah sakit sebelah ini ya. Nah ya, coba ya, praktek ya. Kata keluarganya, adik dari mana? Saya dari istilah Bu ya, kenal dengan ini bapak suami saya. Tidak Bu, loh kok kesini? Ya karena terikat dengan kalimah la ilaha illallah. Semua muslim bersaudara Bu. Jadi walaupun saya nggak kenal dengan suami ibu, saya terpanggil untuk menjenguk ya. Nah, ini luar biasa ini, akhlak luar biasa ya. Kemudian apa lagi keuntungan menjenguk orang sakit? Apabila menjenguk pada pagi hari ya, maka 70.000 malaikat mendoakan ampunan bagi si penjenguk sampai sore hari. Ini kalau menjenguknya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat mendoakan ampunan bagi si penjenguk sampai sore hari. Masya Allah, mendapatkan doa malaikat. Dan jumlahnya cukup banyak. Berapa tadi? 70.000 malaikat mendoakan kita yang mau menjenguk orang sakit. Dan jika menjenguknya pada sore hari, maka 70.000 akan mendoakan ampunan sampai pagi hari. Masya Allah fadilahnya ya. Malaikat berdoa, makhluk yang gak punya dosa mendoakan, insya Allah Allah kabulkan. Maka di antara sebab enggak terkabulnya doa, tempo hari sudah kita bahas, di antaranya karena
banyak dosa. Malaikat makhluk yang nggak punya dosa meminta ampunan untuk kita yang mau menjenguk saudara muslim yang sakit. Kemudian disunahkan berwudu dulu sebelum menjenguk orang sakit. Ini hadis Abu Daud. Sebelum datang ke rumahnya, sebelum kita berangkat ke rumah sakit, dianjurkan berwudu dahulu. Ini sunnah ya, sunnah. Kita dalam keadaan bersih, punya wudu. Lalu apalagi menjenguk orang sakit dengan hati ikhlas karena Allah. Jangan menjenguk karena mengharap sesuatu selain Allah. Misalkan yang sakit adalah pimpinan, ya pemimpin kita, sehingga menjenguknya karena tidak enak kepadanya. Nah ini ya, ini namanya nggak ikhlas. Oh nggak enak, saya kalau nggak datang, dia adalah pemimpin saya. Apa nanti kalau dia sehat di tempat kerja, kalau saya nggak muncul, nggak enak karena dia dosen saya. Nanti kalau ngajar ketika sehat, saya nggak menampakkan hidungnya, apa kata beliau nanti ya, nggak enak. Nah ini namanya nggak ikhlas, punya tendensi, punya kepentingan, ya. Sehingga kalau melenceng niatnya, umpama sebagai mahasiswa, dosanya sakit, karena mengharapkan nilai, tiap pagi datang, tiap 2 hari datang. Ini punya tendensi, punya kepentingan supaya nilainya tinggi. Atau sebagai karyawan atau bawahan staf melihat pemimpinnya sakit, datang terus tiap hari. Supaya nanti kalau sehat, pimpinannya memberi perhatian lebih kepadanya. Wah ini namanya nggak ikhlas. Ya nggak boleh ya. Tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi menjenguknya semata-mata karena ini perintah dari agama kita. Dianjurkan menjenguk orang sakit dengan berjalan kaki. Wah, ini gimana nih prakteknya? Mungkin kalau di kampung kita ya, sekompleks, sedesa ya. Tapi kalau di kota, ya jauh jaraknya, jalan kaki, wah, walaupun juga boleh ya boleh. Tapi bisa ya, bisa pakai kendaraan. Kan nggak wajib ya. Dianjurkan ya menjenguk orang sakit dengan berjalan kaki. Apabila menjenguk orang sakit, biasanya Nabi tidak mengendarai unta atau keledai atau keledainya. Ini hadis Bukhari, Tirmizi, Abu Daud. Hal ini bergantung pada keadaan ya. Kalau memang lokasinya nggak begitu jauh ya alangkah baiknya jalan kaki. Tapi kalau sudah bermil-mil ya ini insya Allah nggak apa-apa kalau berkendaraan. Boleh membesuk orang non-muslim yang sakit. Ini hadis Bukhari, Nasai, Abu Daud ya. Umpama kita punya kawan ya, kawan kuliah atau kawan dalam bekerja yang dia bukan ya muslim ya, sakit, boleh ya, boleh menjenguk beliau ya, walaupun beda agama, punya dosen, punya pimpinan yang bukan muslim, sakit, boleh menjenguknya, boleh dengan tujuan dakwah dan mensyiarkan akhlak kita sebagai muslim. Tunjukkan ya, Islam ini bisa bersahabat kepada siapa saja, agama yang terbuka. Ya. Boleh mendoakan kesembuhan, ya boleh. Wong juga dia hamba Allah ya. Dia
manusia apalagi ya, boleh untuk mendoakan kesembuhan boleh. Kemudian boleh menjenguk orang sakit berkali-kali. Hadis Bukhari, Muslim, Nasai. Ya kalau dia sakitnya lama ya, lama terkapar ya. Ya jangan kita berpikir sekali cukup, di rumah sakit setengah tahun ya umpama ya. Kita pernah menjenguknya sekali. Sebulan berikutnya kawan kita mengajak kita mengatakan, udah aku sudah pernah kok menjenguk ke rumah sakit, jadilah. Ya jangan terlalu pelit ya, apalagi kondisinya semakin parah ya, nggak apa-apa, besok lagi ya, sebulan besok lagi, nggak apa-apa. Ya, boleh berkali-kali boleh ya. Tapi jangan pagi datang, sore datang, malam datang terus tiap hari begitu. Ya, itu over ya, over. Ya, paling-paling 3 hari sekali boleh, seminggu sekali boleh ya. Disunahkan mendoakan kesembuhan bagi si sakit. Hadis Bukhari. Gimana doanya? Doa si yang menjenguk ya. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa'a ishfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa'a ishfi antas syafi la shifaan illa shifauka wa shifaan la yughadiru saqaman. Artinya, hilangkanlah penderitaan wahai Tuhannya manusia. Allah, sembuhkanlah, Engkaulah zat yang menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Itu arti doa tersebut ya. Ini bisa kita hafal ya. Kita bisa hafal. Atau kamu kalau belum hafal, catat doa ini di kertas. Anda besok ya sampai di rumah sakit atau di rumahnya baca. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa'a ishfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Boleh. Namanya ngepek ya. Ya, boleh. Doa membaca boleh. Boleh. Kalau belum hafal. Disunahkan bagi yang menjenguk untuk membaca surat Yasin. Ya. Surah apa? Surah Yasin kepada yang sakit parah. Surah Yasin bisa menjadi sebab penyembuh apabila dibacakan ke atas orang yang sakit. Ini hadis Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Ini di antara fadilah surah Yasin, bisa menjadi sebab kesembuhan orang sakit. Sebaiknya duduk di dekat si sakit dengan menyertakan kesedihan kita atas musibah yang menimpanya ya. Jangan jauh-jauh jaraknya, masa menjenguk di luar pintu. Ya, kalau memang memungkinkan ya, masuklah ya. Duduk di sampingnya. Kalau itu sesama jenis kelamin ya. Tapi kalau lain kelamin bukan mahram, itu cewek ya. Ya, baiknya jarak jauh nggak apa-apa. Ya, Siapa yang kau besuk? Kawan saya Pak, kawan satu kelas, akhwat. Nah, itu tidak perlu di sampingnya ya. Lihat situasi ya. Jadi kalau sesama jenis kelamin, usahakan untuk duduk di sampingnya dan menyertakan kesedihan kita atas musibah. Jangan ketawa-ketawa.
ya nanti tersinggung si pasien, tersinggung keluarganya ya, ikut menampakkan wajah sedih, gitu ya, sedih. Tidak baik menengok orang sakit dengan menunjukkan rasa senang atas sakitnya atau tidak mempedulikan sakitnya ya. Kemudian ketika menjenguk orang sakit, jangan lupa untuk menasihati yang sakit agar bersabar dalam menghadapi penderitaannya. Hadis Bukhari, Muslim, Nasai. Ingat ya, bicaralah ya kata-kata yang baik ketika di dekat si pasien. Ketika besok menjenguk orang sakit, hati-hati kalau bicara. Ya, usahakan kalau memang bicara itu berisi nasihat, ya, menasehati si sakit supaya bersabar, ya, jangan mengeluh ya, jangan mengeluh. Sabar Pak atau kawan, ini semua ujian ya, insya Allah ada kebaikan ya. Allah mengangkat derajat kamu, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Itu sampaikan ya berita ini supaya ada optimis ya. Jangan bicara yang ini yang nggak baik. Kita menjenguk orang sakit, kita mengatakan betul Pak, kemarin tuh kawan saya juga seperti ini Pak sakitnya, mati Pak. Nah, bicaranya seperti itu ya. Jangan ya, jangan. Kayaknya susah Pak. Sakit yang kayak Bapak ini nggak ada obatnya. Jangan begitu ya. Jangan begitu ya. Kasih ya, semangat, optimis ya. Insya Allah sembuh lah Pak. Sembuh insya Allah kawan. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan kalau Allah berkehendak ya. Sangat mungkin ya sembuh. Kasih semangat. Sunnah membawakan makanan untuk orang sakit dan keluarganya. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah. Ya, kalau masuk ke rumah sakit atau ke rumahnya, jangan tangan kosong. Ya, jangan tangan kosong. Bawa oleh-oleh. Apa buah-buahan, pisang Ambon. Ya, jangan pisang Kedah. Pisang yang bagus ya, pisang Ambon ya, minimal 1 sisir. Gimana kalau 1 tandan? Ya, kayaknya bawanya repot ya. Ya, masukkanlah di kantong asoe 2 sisir. Cari pisang Ambon yang ranum ya, yang bagus. Jangan yang busuk-busuk ya. Kalau buah jeruk yang sangkis ya, jeruk yang bagus. Jangan jeruk yang sudah BS ya, busuk-busuk atau yang masam. Jangan. Bawa roti ya, roti tawar plus susunya ya. Itu sunnah ya, sunnah. Jangan lihat banyaknya ya, yang penting ada bawaan. Tapi ada juga zaman sekarang ini yang dioper ya, tidak membawa buah-buahan atau makanan, tapi dia membawa amplop. Tapi juga ada isinya amplopnya, bukan amplop saja. Amplop karena ini multiguna, multifungsi. Mungkin yang kita bawakan si sakit kurang ada selera ya, karena seringnya orang yang datang bawa hal yang sama. Tapi kalau uang multiguna, bisa dibelikan sesuatu yang mungkin di mata si pasien ada rasa senang ya, pengen apa ya, itu lebih netral ya, membawa uang. Ya kalau untuk kalangan kamu yang mahasiswa ya nggak usah banyak-banyak ya, membawa uangnya ya selembar jadilah yang gambar Pak Soekarno itu. Patungan caranya ya, patungan ya, ada kawan sakit, patungan ya, 5 orang, patungan ya, itu ringan ya. Kalau datangnya sendiri
terasa berat untuk kalangan mahasiswa ya, berat untuk membawanya. Bawaannya itu yang berat ya. Sangat dianjurkan membantu orang yang ditimpa musibah. Jika membesuk dan tiba waktu sholat, sebaiknya sholat dengan berjamaah. Bukhari, tetap jangan melupakan sholat ya. Ya, jika memungkinkan sholat berjamaah dilakukan dengan yang si sakit, ajak berjamaah. Kalau memang bisa dia berdiri ya. Walaupun ia sholat di atas ranjang ataupun sambil berbaring. Tapi untuk laki-laki memang kita dianjurkan berjamaah. Kalau di sana ada musola atau masjid ya. Kalau pasien tetap dianjurkan sholat di tempatnya. Yang menengok hendaknya mengucapkan kepada yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, artinya tidak mengapa, insya Allah yang kamu alami adalah membersihkan jiwamu. Hadis Bukhari. Ya, insya Allah menghapus dosa-dosa. Ini sebuah kalimat menghibur. Doa untuknya. Sunnah meletakkan tangan di atas dahi yang sakit sambil mendoakan kesembuhan. Hadis Bukhari ya. Ya, sunnah meletakkan tangan di atas dahi ya. Itu kalau yang sakit sesama kelamin, bukan kawat akhwat kamu. Gimana Tina? Kabar kamu? Oh, jangan, nggak boleh, bukan muhrim. Ini kalau sesama sekelamin ya boleh ya. Jangan gaduh di dekat orang sakit. Si sakit berhak mengusir orang yang menjenguknya bila ia tidak menyukai kedatangannya. Hadis Bukhari. Makanya kalau datang jangan satu kelas, satu jamaah masjid, gantian ya. Berangkat boleh serempak, cuman masuknya gantian. Nanti kalau semua masuk, nggak muat ruangannya, gaduh nanti. Ya, maka si sakit bisa mengusir. Kalau memang suasananya nggak bagus ya, ya perlu suasana hening ya. Boleh membawa anak sakit kepada orang soleh, ulama ataupun wali Allah untuk didoakan oleh mereka. Hadis Bukhari. Diharapkan dengan doa orang yang soleh tersebut, permohonan untuk sembuh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya, boleh kalau kita punya adik atau kita sendiri yang sakit, minta diantar ke ulama yang soleh atau hamba Allah yang soleh wali untuk minta doanya ya, untuk minta doanya. Nah, maka sebagai makhluk sosial, mari sama-sama kita sering-sering menengok orang sakit. Nanti kalau kita ketika sehat tanggap ya, suka menengok saudara muslim yang sakit, ketika kita nanti sakit, kita pun akan ditengok oleh kawan-kawan kita. Tapi kalau kita pelit, tidak mau menengok saudara yang sakit, ketika kita sakit nanti nggak ada yang nengok. Ya, ini penting. Dari sekarang kita berlatih ya, kita biasakan untuk menengok saudara yang sakit. Itu barangkali untuk topik kajian hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.